memprediksi perekonomian Indonesia akan membaik seiring keberhasilan negeri ini mengatasi pandemi. Banyak orang yang berkeinginan membuka usaha baru atau usaha sampingan. Tapi apakah semudah itu membuka usaha? Apalagi setelah 2 tahun lalu perekonomian kita berantakan. Bersama saya Brenda Andrina, inilah Infonomik. Yuk kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi ya. Kalau angka kasus COVID konsisten menurun dan PPKM bisa dilonggarkan, ya diharapkan daya beli masyarakat akan membaik. Biasanya bisnis yang paling berdampak dalam PPKM kan bisnis yang berjalan offline ya, yang artinya perlu lahan fisiknya, mau untuk kantor atau untuk outlet penjualannya. Nah, teman-teman yang mau mulai bisnis bisa coba manfaatkan fasilitas jualan online supaya bisa menjangkau customer yang lebih luas. Dan yang gak kalah penting sebelum mulai berbisnis, pastikan dulu nih teman-teman udah punya persiapan yang matang. Seperti udah ngelakuin survei pasar. Apa sih yang jadi tren atau kebutuhan pasar di masa sekarang ini? Siapa sih calon potensial customer kita? Setelah itu, kita perlu punya bisnis plan yang berbentuk perhitungan sederhana. Ini tuh untuk memperkirakan apa aja sih pengeluaran kita selama setahun ke depan. Mulai dari biaya sewa, terus biaya produksi, gaji karyawan, stok barang, dan marketing. Nah, dari sini kan jadi kelihatan ya, persiapan modal kita apakah sudah matang atau belum. Penting juga nih untuk teman-teman punya time management yang baik. Artinya, waktu menjalankan bisnis ini nggak bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Misalkan kita punya pekerjaan kantor yang utama. Kalau seandainya waktunya ini nggak pas atau bertabrakan, artinya kita perlu mempertimbangkan untuk punya partner kerja atau kita perlu merekrut karyawan yang bisa diandalkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari media sosial. Nah ini nih pertanyaan sejuta umat. Bisnis apa sih yang mampu menghasilkan cuan besar pada tahun 2022? Kalau ngomongin potensi cuan kan sebenarnya ini ada di mana-mana ya. Angka besar atau kecilnya itu balik lagi tergantung kapasitas pebisnisnya. Sekarang di era digitalisasi ini banyak banget perusahaan yang berlomba-lomba untuk masarin produk mereka secara digital. Tentu ini bisa jadi peluang loh, seperti peluang bisnis jasa foto katalog, atau juga bisnis bikin konten video, sampai jasa manajer media sosial yang bisa handle beberapa akun sosial media dari perusahaan sekaligus. Nah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan juga kita bisa lihat meningkat ya. Bisnis produk kesehatan bisa dijadikan opsi seperti catering sehat, vitamin atau suplemen, atau jasa personal trainer. Dan masih banyak contoh lainnya. Kalau kita lihat bisnis makanan dan bisnis minuman ini juga sebenarnya nggak pernah sepi. Setiap tahun selalu ada kreasi baru. Dulu nih sebelum pandemi ramai banget kan dibuka outlet minuman boba. Nah, tahun ini ramai dengan kreasi croffle, perpaduan croissant dan waffle. Tapi ingat, di setiap potensi cuan ada juga resiko di baliknya. Jangan karena kita ngelihat toko sebelah untungnya banyak, kita jadi ikut-ikutan berbisnis dengan berhutang tanpa kita punya persiapan yang matang. Berbisnislah sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan kita dengan resiko yang juga terukur. Masih ada lagi nih dari media sosial, apa yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis kuliner. Nah teman-teman bisa pahami dulu nih pasar yang kita tuju. Karena dari situlah kita bisa menentukan jenis kuliner apa sih yang mau kita tawarkan. Misal nih aku ambil contoh, karena perbedaan lokasi dan perbedaan demografi, jenis olahan ayam yang kita tawarkan bisa berbeda loh. Dan ini juga akan mempengaruhi kisaran harga yang kita tawarkan juga. Walaupun kan sebenarnya ayam ini adalah makanan sejuta umat. Tapi alangkah lebih baik kalau olahan ayam yang kita tawarkan ini punya ciri khas rasa tersendiri. Kalau produknya oke, tentu kita akan percaya diri untuk memasarkan produk. Bisa dimulai dengan promosi ke orang-orang terdekat, sampai menggunakan jasa iklan di media sosial. Dan yang gak kalah penting tuh kita pastiin juga nih, suplai bahan pokok kuliner ini lancar dengan kualitas yang juga konsisten. Supaya kepuasan konsumen dan citra bisnis kuliner kita tuh bakal tetap terjaga.
Ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Partner kerja seperti apa sih yang baik untuk diajak membuka usaha? Jawabannya yaitu partner yang punya visi yang sama dan bisa melengkapi kita dalam mengembangkan sebuah bisnis. Misal nih, aku punya kelemahan dalam urusan administratif, kayak mencatat stok barang, rapihin laporan keuangan. Tapi di satu sisi, aku punya keunggulan dalam hal marketing. Aku bisa ngebangin branding produk dan bisa memasarkan produk yang dijual. Nah, akan lebih baik kalau aku punya partner yang bisa melengkapi dari sisi administrasi tadi. Jadi tiap individu itu fokus sama hal-hal yang benar-benar mereka kuasai. Penting juga untuk punya partner yang berkarakter baik, yang artinya bisa dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, dan berkomitmen dalam menjalankan bisnis. Bayangin deh, kalau teman-teman punya partner yang sevisi, pastikan kita akan bakalan saling mensupport satu sama lainnya. Kita akan saling mengkoreksi kalau ada kesalahan, memperbaiki kekurangan dalam bisnis kita, yang nantinya akan berpengaruh sama keuntungan yang akan kita dapat. Ingat, pilih partner juga nggak bisa sembarangan. Harus juga kita lihat background-nya, apakah punya track record yang baik. Jika partner kerja kita punya sejarah kecacatan dalam berbisnis, ini kan sebaiknya kita hindari ya. Takutnya nantinya akan berdampak tidak baik pada kita. Dalam kerjasama pun kita bisa mengambil pelajaran dari kemampuan partner kita. Jadi kita bisa bertukar kemampuan, nantinya akan membantu bisnis kita juga semakin berkembang. Masih pertanyaan dari media sosial. Apakah dalam bisnis dibutuhkan kolaborasi agar usaha berkembang? Yes, aku percaya kolaborasi itu menyenangkan loh. Karena kita jadi bisa ketemu orang baru dan belajar hal baru. Yang nantinya bisa bantu kita untuk menghasilkan ide-ide cemerlang lainnya. Dengan melakukan kolaborasi dan networking, gak cuma untuk exposure ke pasar yang lebih luas. Tapi networking ini juga membantu kita punya pemahaman yang lebih luas, terutama di bidang-bidang lain. Yang mungkin bisa jadi referensi dalam pengambilan keputusan bisnis kita. Siapa tahu dengan networking ini kita bisa nemu teknik berbeda. Atau strategi baru yang bikin kerjaan kita lebih efektif dan efisien. Yang nantinya akan meminimalkan pengeluaran kita dan memaksimalkan pemasukan kita. Kalau dalam dunia bisnis itu justru lebih diutamakan kolaborasi dibandingkan kompetisi loh. Kalau kompetisi nantinya takutnya hasilnya nggak baik. Justru kita menciptakan persaingan yang nggak sehat. Makanya kolaborasi ini jadi solusi yang tepat. Untuk memilih pekerjaan yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Aku punya 3 hal yang selalu dipertimbangkan. Pertama nih, dari sisi benefit. Benefit apa sih yang dikasih sama perusahaan? Biasanya kan kalau kita ngomongin benefit ini berupa gaji, bonus, atau medical benefit. Yang kedua, pertimbangan aku adalah dari sisi jenjang karirnya. Apakah aku bisa belajar banyak di kantor ini? Apakah aku punya mentor? Dan apakah di kantor ini punya jenjang karir yang sehat? Dan pertimbangan yang ketiga dari sisi lingkungan kerja. Apakah dekat dengan tempat tinggal? Apakah teman-teman kerjaku suportif? Dan apakah perusahaan ini benar-benar care sama perkembangan karyawannya? Nah, dari 3 pertimbangan tadi minimal ada 2 lah yang checklist. Biasanya di tiap fase umur kita tuh punya pertimbangan yang berbeda. Mungkin kalau untuk teman-teman yang fresh graduate akan lebih memilih jenjang karir. Karena mereka masih mau di tahap yang butuh asupan ilmu dan masih butuh pembentukan karakter. Sementara untuk karyawan yang lebih senior, mungkin mereka lebih mengutamakan benefit gaji yang tinggi dan stabil, yang nantinya bisa mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, yuk kita dengerin pertanyaan dari video call kali ini. Hampir 2 tahun ini kan kita nggak bisa kemana-mana nih, terus sekarang pandemi udah mulai landai, tempat wisata juga banyak yang udah buka. Boleh nggak sih kita pergi ke luar kota atau ke luar negeri di dalam kondisi sekarang ini? Terus gimana cara ngatur keuangan biar kita bisa tetap pelesiran? Boleh dong traveling, tergantung dari kebijakan di masing-masing daerah ya. Kalau traveling ke luar negeri, setauku belum banyak negara yang udah open border. Biasanya yang domestik alias dalam negeri lebih longgar dan mulai open buat wisatawan. Tahu nggak sih, kalau kita traveling domestik itu sebenarnya kita turut membantu dalam pemulihan ekonomi daerah yang kita kunjungi loh. Tapi ingat, dalam berwisata kita juga harus tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, setiap pengeluaran yang kita lakukan itu punya domino efek.
Mau itu buat pemilik bisnis, buat karyawannya, sampai masyarakat di sekitarnya. Tapi ingat, selain kita mempersiapkan budget jalan-jalan, kita juga harus siapin budget kesehatan. Kayak biaya PCR, biaya antigen, dan biaya karantina bila diperlukan. Nah, supaya liburannya on budget, biasanya aku udah planning dari jauh-jauh hari untuk manfaatin promo diskon kayak tiket pesawat, lokasi wisata, dan hotel. Biasanya kan di akhir tahun seperti ini banyak banget promo wisata yang ditawarkan di berbagai daerah. Nah, teman-teman boleh tuh manfaatkan hal-hal kayak gitu. Dalam traveling ini kita juga usahakan untuk mengurus semua dokumennya sendiri. Jadi kalau kita beli tiket sendiri, beli tiket hotel juga sendiri, supaya kita bisa menghemat budget. Karena kan kalau kita pakai jasa travel agent, artinya kita harus bayar biaya perantara lagi. Terus nih kalau kita ngomongin soal traveling, pasti kita akan bawa yang namanya oleh-oleh kan atau buah tangan. Nah, oleh-oleh itu sebisa mungkin kita beli di akhir perjalanan kita. Ini juga ngebantu kita supaya latihan gimana cara mengelola uang dengan baik loh. Gimana kita menyisihkan uang sampai akhirnya di akhir perjalanan kita masih punya uang untuk beli oleh-oleh. Kak Brenda, zaman sekarang banyak sekali usaha franchise nih. Kebetulan saya ada sedikit uang lebih dan tertarik banget bergabung. Dengan usaha franchise, kayaknya kok menguntungkan ya. Gimana sih memilih usaha franchise yang baik? Terima kasih. Biasanya bisnis franchise ini populer karena udah punya gambaran modal yang pasti. Jadi kita nggak perlu pusing lagi nih ngebangun usaha dari nol. Tapi ingat, bukan berarti usaha ini bebas dari resiko rugi ya. Tetap aja ada beberapa pertimbangan yang perlu teman-teman pikirkan. Misalkan, apakah kita benar-benar paham dengan bisnis franchise yang ditawarkan? Dan apakah usaha ini punya pasar yang stabil? Kan sayang ya kalau misalkan usaha ini cuma laku musiman. Sebelum kita pilih franchise, kita juga perlu pastiin apakah reputasi perusahaannya baik. Dan apakah mereka punya media sosial yang kredibel. Harus kita cek juga nih, apakah merek dagang bisnis tersebut sudah terdaftar atau belum. Ini bisa kita cek lewat situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terus nih, biasanya kan di awal kita akan dikasih data proyeksi keuangan ya. Kita juga bisa lihat loh, apakah asumsi perhitungan mereka masuk akal. Jangan lupa untuk baca isi kontrak dengan teliti. Jangan sampai kita melewatkan hal-hal kecil yang bisa merugikan kita di kemudian hari. Jangan pernah takut jika ingin berbisnis atau membuka usaha baru. Yang penting kita udah persiapkan segala kebutuhannya. Mulai dari mempelajari bisnisnya, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, dan yang gak kalah penting, gimana sih caranya supaya bisnis ini bisa bertahan lama. Saya Brenda Andrina, terima kasih sudah menyaksikan Infonomik hari ini. Sampai jumpa.